Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di sini saya ingin memenuhi tugas tahfiz. Di sini saya menghafalkan surah Al-Balad ayat 1 sampai ayat 10, surah Az-Zumar ayat 53 dan surah Al-Baqarah ayat 153 untuk memenuhi mata kuliah tahfiz Quran di MTS atau MA. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Isi kandungan surah Al-Balad ayat 1 sampai ayat 10 ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam penciptaannya. Dan dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita agar kita tidak sombong dalam harta benda yang kita miliki, karena semua itu hanyalah titipan. Dan juga terdapat anjuran agar kita tidak mendustakan agama Allah. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang nikmat yang telah Allah berikan berupa mata, lidah, hidung, bibir. Dan Allah telah menunjukkan kepada kita dua jalan, jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Tafsir surah Al-Balad ayat 1 sampai ayat 10 dari Iza bin Usman bil Hatim Al-Indonesia. Ayat yang pertama, sungguh huruf la di sini adalah huruf zaidah, mengandung makna taukid. Aku bersumpah dengan kota ini, yakni kota Mekah. Ayat yang kedua, dan kamu, hai Muhammad, halal, maksudnya dihalalkan bagimu. Kota ini artinya dia menghalalkan untukmu melakukan peperangan di dalamnya untuk melawan orang-orang musyrik. Allah memenuhi janjinya itu pada waktu penaklukan kota Mekah. Ayat ini merupakan jumlah mu'taridah yang terletak di antara qasam yang pertama dengan qasam yang selanjutnya. Ayat yang ketiga, dan demi bapak, yaitu Nabi Adam, dan anaknya atau anak cucunya, huruf ma di sini bermakna man. Ayat yang keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, semuanya berada dalam susah payah, yaitu lelah dan susah karena selalu menghadapi musibah-musibah di dunia dan kesengsaraan-kesengsaraan di akhirat. Ayat yang kelima, apakah manusia itu menyangka atau apakah manusia itu menduga bahwa dia itu adalah kuat? Yang dimaksud adalah Asyad dari kalangan kaum Quraisy. Ia terkenal kekuatannya. Bahwa huruf an di sini adalah bentuk takhfif dari anna, sedangkan isimnya tidak disebutkan. Lengkapnya, annahu, sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atas dirinya. Allah lah yang berkuasa atas dirinya. Ayat yang keenam, dia mengatakan, aku telah menghabiskan untuk memusuhi Muhammad harta yang banyak, maksudnya banyak mengeluarkan harta untuk memusuhinya. Ayat yang ketujuh, apakah dia menyangka bahwa dirinya tiada seorang pun yang melihatnya, artinya melihat apa-apa yang telah dibelanjakannya itu, sehingga tiada orang yang mengetahui berapa jumlah harta yang telah dibelanjakannya, karena Allah lah yang mengetahui berapa jumlah yang telah dibelanjakannya itu. Dan jumlah sedemikian itu tidak berarti apa-apa di sisi Allah, bahkan dia kelak akan membalas perbuatan yang buruk dan keji itu. Ayat yang ke-8, bukankah kami telah menjadikan istifham atau kata tanya di sini mengandung arti takrir, baginya dua buah mata. Yang ke-9, lidah dan dua buah bibir. Ayat yang ke-10, dan kami telah menunjukkan kepada dua jalan, maksudnya kami telah menjelaskan kepadanya jalan yang menuju jalan kebaikan dan jalan keburukan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Isi kandungan surah Az-Zumar ayat 53 ini. Ayat ini merupakan seruan kepada orang-orang yang durhaka dari kalangan orang-orang kafir untuk bertaubat dan kembali ke jalannya. Ayat ini juga sebagai pemberitahuan bahwa Allah akan mengampuni segala dosa-dosa bagi orang-orang yang bertaubat dan meninggalkan perbuatan dosanya. Sebanyak apapun dosa seseorang akan Allah ampuni kecuali dosa orang musyrik. Dosa orang musyrik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ia bertaubat dan berhenti melakukan kemusyrikannya. Tafsir surah Az-Zumar ayat 53. Di sini tafsir dari Izzat bin Uthman bin Hatim al-Indonesia. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa. Dapat dibaca la taqatu atau la taqnatu. Sebagai ahli qiraat ada yang bacanya la taqnutu, artinya janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya bagi orang yang bertaubat dan dari kemusyrikan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 153. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita meminta pertolongan kepada Allah dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, karena Allah akan menolong hamba-hambanya yang meminta pertolongan kepadanya. Tafsir surah Al-Baqarah ayat 153. Di sini dari Izzat bin Utsman bin Hatim al-Indonesia. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk mencapai kebahagiaan akhirat dengan jalan bersabar, taat melakukan ibadah, dan sabar menghadapi cobaan dan mengerjakan sholat. Dikhususkan menyebutkan disebabkan berat dan berulang-ulang. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya selalu melimpahkan pertolongannya kepada orang-orang yang sabar itu. Sekian, mohon koreksinya. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.